Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita di sini ada karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita bersekutu tapi yang terutama adalah kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita pengen dengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semuanya. Ya, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Beberapa di antara Bapak Ibu mungkin saya sudah kenal, sudah tahu tapi sudah lama gitu ya. Kita enggak ketemu seperti Bu Satit ini, saya cek WA kami itu terakhir di tahun 2022. Baru ketemu lagi sekarang ya, puji Tuhan. Masih ada kesempatan kita bersama-sama. Ya, nama saya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu tapi juga ada yang belum tahu gitu ya. Ya, nama saya Felicia Irawati, boleh dipanggil Feli, ya itu nama kecil saya. Atau ada juga yang panggil Felis, terserah saja ya. Ada yang panggil V, ya terserah saja. Pokoknya tetap di nama itu gitu ya. Jangan di luar nama itu gitu. Karena nama saya adalah Felicia Irawati. Oke ini ya, ini nama saya. Saya senang ada di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sekarang ada di Hong Kong yang sudah memberikan kesempatan ya buat saya berbagi, share kebenaran firman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu ya. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan ya kan, yang penuh dengan persoalan gitu ya. Masih ada nangisnya, masih ada senengnya, masih ada marahnya dan lain sebagainya. Tapi kita punya firman Tuhan yang menuntun kita. Ya saya berterima kasih sekali dan saya juga berterima kasih kepada semua diaken dan pengurus gereja mungkin dan semua jemaat Tuhan yang sudah memperkenan kami, saya dan suami ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Nah ini adalah keluarga saya. This is my beloved family. Ya, anak saya hanya satu. Kalau orang bilang tambah lagi, sudah tidak bisa gitu ya. Jadi memang Tuhan hanya percayakan satu anak. Meskipun hati kecil pingin lebih dari satu anak, tapi ternyata Tuhan percayakan satu anak. Suami saya ada bersama dengan saya, boleh berdiri? Enggak boleh. Ya ini suami saya, namanya Pendeta Eri Setiawan. Ya kemudian anak saya dia tidak ikut bersama dengan kami, dia masih pasca penyembuhan dari sakit. Di minggu lalu dia Tuhan izinkan harus bed rest di rumah sakit begitu ya. Jadi hari ini dia enggak ikut, dia pilih di rumah dan nanti ke gereja siang gitu. Anak saya, anak kami namanya Risiel Jocelyn Setiawan. Jadi papahnya Eri Setiawan. Anaknya Risiel Jocelyn Setiawan, Felinya Felicia Irawati tambahin Setiawan ya bolehlah, tapi di akte nggak ada, gitu ya. Karena itu nama dari orang tua. Dan kami tinggal di Salatiga, tepatnya di Perum Taman Tegalrejo, Permai nomor 212. Nah itu rumah kami. Sementara ini kami masih ada di kota Salatiga, kemudian tempat pelayanan kami, saya adalah children pastor di salah satu gereja Sidang Jemaat Allah di Salatiga, namanya GSJ Kristus Raja, dan suami saya juga membantu melayani di sana, membantu Bapak Gembala, gitu ya, juga membantu di bagian misi dan diakonia, begitu. Kemudian sampai hari ini Tuhan, ini sedikit saja, ini semua kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk menjalani panggilan ya yang Tuhan sudah percayakan. Sampai hari ini saya masih dipercaya ada di tim Departemen Sekolah Minggu Nasional, ada di tim pemuritan khususnya, ya jadi pembelajaran-pembelajaran dan lain-lain yang ada di sekolah minggu atau kegiatan-kegiatan camp dan lain sebagainya itu ada di bawah Departemen Sekolah Minggu Nasional di bagian pemuritan. Juga pelatihan guru-guru sekolah minggu, begitu ya, untuk terus meningkatkan kemampuan pelayan-pelayan Tuhan di seluruh Indonesia. Dan sampai hari ini juga Tuhan masih percayakan saya ada di Bendahara BPD 1 Jawa Tengah yang tahun ini akan ada pemilihan ya apa kata Tuhan gitu ya dari di tahun periode ini 2022 sampai 2025 dan Tuhan baru percayakan lagi saya melayani di salah satu STT di Jawa Tengah ini Solo naik gitu ya ada di STT Tawangmangu saya mengajar di sana juga dipercaya untuk
membantu mengelola keuangan di STT tersebut. Itu secuplik tentang pelayanan saya ya. Itu adalah anugerah, itu adalah kepercayaan. Saya sama sekali tidak merasa itu sesuatu yang membuat kita bangga dan lain sebagainya. Enggak, setuju ya Bapak Ibu ya. Semua yang ada dalam hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Ini kepercayaan Tuhan. Jadi kalau tadi pemimpin pujian bilang siapa yang bersyukur, itu benar. Karena dengan ucapan syukur itu kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Amin. Ya kalau kita adanya ngersulo bahasa Inggrisnya. Atau apa, ngedumel gitu ya. Atau apa, mengeluh gitu ya. Nah nanti nggak enak hati kita. Ya tapi Tuhan ajarkan untuk kita tetap bersyukur. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara satu hal Bapak Ibu. Coba lihat dulu yang ada istri di sampingnya atau ada suami di sampingnya atau ada teman di sampingnya, boleh lihat kiri kanannya. Ya, pernah nggak mereka mendiamkan Bapak Ibu? Pernah enggak? Hah, pernah ya Bu ya? Pernah ya? Bapak pernah mendiamkan Ibu? Oh pernah. Ibu pernah mendiamkan Bapak? Pernah? Kakak yang pakai baju, kakak atau bapak yang pakai garis-garis kaos? Iya, iya. Pernah, iya yang menoleh itu. Pernah didiamkan oleh orang lain? Pernah ya. Kira-kira penyebabnya apa ya? Penyebabnya orang di samping kita itu diam sama kita itu penyebabnya apa? Boleh jawab? Jengkel, ya. Marah mungkin. Daripada berantem mendingan diem katanya gitu, ya kan? Daripada bikin masalah mendingan diem gitu. Nah, sebagai orang yang didiamkan oleh orang lain, rasanya seperti apa Bapak Ibu? Gak enak, ya. Rasanya gak enak. Rasanya itu bisa sedih, bisa juga gondok gitu kan, marah. Apa sih orang ini diem aja? Apalagi kita gak tahu alasannya. Tiba-tiba dia diam. Tiba-tiba diajak ngomong hanya satu kata yang dijawab, sudah makan Pak? Enggak kata malahan. Sudah makan Mah? Mah masakannya enak loh. Wah enggak enak banget itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Enggak enak banget kita kalau digituin orang lain. Kita juga suka gituin orang lain. Ya, itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang juga jadi bikin kita enggak sabar. Apalagi kalau kita tidak tahu alasannya. Ya mungkin suami saya suka rasain itu, tiba-tiba saya diem yang biasanya banyak omong gitu, tiba-tiba diem, nanti tiba-tiba dia tanya, kenapa sih? Gak apa-apa. Nah kalau sudah gak bapaknya nadanya tinggi dikit itu bukan gak apa-apa. Itu apa-apa tapi tidak mau ngomong gitu kan ya. Ya itu jadi situasi seperti ini pasti tidak enak. Ya. Saya punya tema pagi hari ini, kenapa diam saja? Kenapa diam saja? Nah, saya pakai kata kenapa karena kemarin pada saat kami menunggu anak kami di rumah sakit, ada anak kecil di sebelah dirawat. Kata kuncinya tuh kenapa? Kenapa aku pipis? Kenapa aku ngompol? Semua ditanya gitu ya, kenapa gitu. Nah, akhirnya terinspirasi, ini khotbah sudah selesai, tapi kemudian terinspirasi judul Kenapa Diam Saja. Ya, kalau ada orang yang diemin kita tanya, kenapa sih Bu diam aja sama saya? Kenapa sih Pak tiba-tiba kok diem sama saya gitu ya. Nah, hari ini kita mau tanya kepada siapa gitu ya, kenapa diam saja. Diam itu memiliki 3 pengertian. Coba kalau saya bilang semua diam. Kira-kira apa saja Bapak Ibu? 1, tidak mengeluarkan suara. Itu diam. Betul? Yang kedua, tidak bergerak. Jadi tinggal di tempat begini aja, diem. Yang ketiga, diam punya pengertian tidak berbuat atau tidak berusaha apa-apa. Itu diam. Bisa dipahami ya, ini 3 pengertian diam. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda
Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami musim di mana merasa seakan-akan Tuhan diam? Ini pertanyaannya. Pernahkah di dalam kehidupan kita, tadi lagu pertama kita nyanyikan bersama-sama, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, pernahkah kita mengalami musim di mana kita merasa Tuhan itu diam? Kita berdoa, kita menangis, kita berteriak, kita menunggu, tapi seperti tidak ada jawabannya. Pasti nggak enak. Betul ya? Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang menanti jawaban Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berusaha hidup benar, aku sudah berusaha untuk ikut semua yang Tuhan mau melalui firman-Nya, tapi kok aku nggak dapat jawaban. Tapi kok sepertinya tidak ada titik terang. Itu pasti akan membuat hati kita gundah gulana, gitu ya. Membuat hati kita ini nggak enak, membuat hati kita ini nggak nyaman gitu. Ya, ini intermezzo sedikit. Saya kenal Mas Anes itu masih muda. Tadi waktu berdiri di sini kok bapak banget ya dia. Mantap. Ya, karena sempat melayani bersama-sama. Ya, itu intermezzo aja. Kembali ke sini. Pasti nggak enak. Ya, kita punya segala rasa yang tidak nyaman pada saat kita minta sama Tuhan, kita berdoa, kita sudah berpuasa bahkan. Kita sudah berusaha hidupi kebenaran firman Tuhan bahkan. Tapi seperti nggak ada jawaban. Sepertinya Tuhan diam. Atau kita tahu orang salah gitu ya. Kita tidak boleh menghakimi. Tapi mungkin kita lihat orang salah. Tapi kok sepertinya dia itu aman-aman saja. Sepertinya Tuhan juga nggak bikin apa-apa gitu. Itu pasti membuat kita bertanya-tanya, membuat kita berpikir, membuat kita gundah dan lain sebagainya. Kita membuka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang 13. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 di situ ada. Ya, kita lihat, kita baca pelan-pelan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Ini kalau mau didramatisir gitu ya. Si pemazmur ini bilang, tolong Tuhan, berapa lama lagi sih Tuhan engkau melupakan aku? Ini loh musuhku ada di sekelilingku. Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu? Engkau tidak tunjukkan pekerjaanmu gitu ya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Kemudian di ayat yang selanjutnya, aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini saking putus asa. Lanjut, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu statement yang saya akan tampilkan di sini. Keheningan Tuhan bukan berarti ia tidak peduli. Amin. Amin. Diamnya Tuhan, doa yang belum dijawab, tangisan yang katanya ditaruh di kirbat Tuhan itu yang sepertinya tidak ada apa-apanya. Kayak enggak berguna tangisan kita, kayak enggak berguna teriakan kita karena Tuhan diam. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, keheningan Tuhan bukan berarti dia tidak peduli. Mungkin orang di sekitar kita mendiamkan kita dan mereka benar-benar gak peduli sama kita. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dia tidak pernah tidak peduli terhadap kita. Amin. Kita perlu yakini itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita tahu keheningan Tuhan
bukan berarti dia tidak peduli. Sekarang bagaimana sikap kita, bagaimana respon pemazmur ini dalam mengalami perasaan yang seperti Tuhan diam. Yang sepertinya Tuhan tidak peduli dengan situasi yang dialaminya. Kita mau belajar dari pemazmur. Ya, kita mau belajar dari Daud pada pagi hari ini. Hal pertama yang akan kita perhatikan, kita balik di ayat yang tadi kita baca. Kita lihat ayat 1 dan 2 itu berkata begini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku itu meninggikan diri atasku? Nah, pertanyaan-pertanyaan berapa lama lagi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 4 kali di situ dikatakan berapa lama lagi. Kalau gini kan kayaknya kita udah nggak sabar gitu ya. Mendengar jawaban Tuhan, mendengar pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Hadirlah Tuhan sekarang bersama saya itu kayaknya udah nggak sabar. Dengan bertanya berapa lama lagi. Anak kami waktu kecil kalau bepergian jauh dia tanya, masih lama? Berapa lama lagi? Berapa menit lagi? Nah itu kan berarti ada sesuatu yang diharapkan tapi belum datang. Begitu ya. Ada sesuatu yang diharapkan tapi belum kunjung tiba. Nah, pemazmur mengalami tekanan penderitaan yang berat seperti seorang yang lagi sakit keras dan mau mati, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Penderitaan yang berat ini seakan-akan dia bilang Tuhan engkau kayak enggak ada. Sepertinya Tuhan itu jauh. Ya, sepertinya Tuhan itu enggak ada dekat sama saya. Minggu lalu saya bercerita dengan satu orang, masih keluarga dengan saya, dia bilang begini, kita ini loh yang benar-benar mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang mau jalani firman Tuhan, kok ngalami kayak gini ya? Karena istrinya sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa sukacita, tidak bisa lepas begitu ya, tidak bisa menikmati damai setiap hari. Sepertinya nggak ada kayak gitu. Padahal kita berusaha loh hidup benar. Kita berusaha hidup sesuai yang Tuhan mau. Tapi kok ini terjadi? Tapi kita lihat orang di luar sana yang gak berjuang untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Jalannya mulus saja. Iya gak Bapak Ibu? Itu kadang-kadang gak masuk di pikiran kita kan. Kita yang berharap sama Tuhan. Kita yang berdoa puasa ambil waktu khusus dengan Tuhan. Kok kayaknya gak dijawab gitu ya. Kayak kok ada aja masalahnya gitu. Tapi mereka yang hidupnya gak benar, sepertinya itu aman-aman saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, jangan pernah menyerah dengan situasi seperti itu. Jangan pernah merasa kita dirugikan dengan situasi seperti itu. Karena apa? Karena kesungguhan iman kita, kesungguhan tentang sesuatu yang kita imani ini sedang diuji. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Jadi nggak usah iri sama orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan dan sepertinya hidupnya aman saja. Mau bikin salah aman saja, mau bikin dosa aman saja, tetap berhasil. Sementara kita yang berdoa ambil waktu dengan Tuhan, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, kayaknya gini-gini aja. Jangan pernah membandingkan diri kita. Karena iman kita sedang diuji. Dan kenyataan iman kita juga sedang diuji. Dalam tahun ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk ada dalam satu masa di mana di bulan Maret saya harus dirawat di rumah sakit. Minggu lalu anak saya ada di rumah sakit. Secara pikiran manusia, dengan segala hal yang harus kami kerjakan, kami berpikir, kami bertanya, kenapa Tuhan? Saya secara khusus, kenapa Tuhan? Tapi pada saat bertanya itu Tuhan menjawab, aku punya maksud kok. Aku makin tahu kamu itu tetap percaya apa enggak.
tetap berpaling kepadaku atau enggak? Saya ceritakan saja di bulan Maret Tuhan izinkan saya harus tidak punya kandungan lagi begitu ya, karena ada penyakit di dalamnya. Suami saya dan anak saya masih bilang, siapa tahu Tuhan bikin mujizat mah. Nanti waktu masuk ruang operasi ternyata bukan rahimnya yang diangkat. Mereka masih bilang kayak gitu. Mereka hibur saya gitu ya. Tapi akhirnya kita bilang, mereka berdua bilang, Mah yang kami perlu mama. Itu yang menguatkan saya. Dan saya bilang, Tuhan ini semua ada dalam kendali-Mu. Orang bisa bilang apa saja. Tapi pengalaman ini membuat saya berdiam secara khusus dengan Tuhan 3 bulan. Tidak ngapa-ngapain dan hanya ngomong banyak sama Tuhan. Apakah di situ Tuhan gak bekerja? Tuhan sedang bekerja. Amin Bapak Ibu. Dokter mengatakan ini baik, ini semua ada di dalam itu dan semua diangkat, semua sudah bersih, semua bebas. Artinya saya sehat. Jika itu berlarut-larut kemudian beda cerita mungkin. Anak saya kemarin harus diopnam, kami juga mikir tidur di rumah sakit itu enggak enak ya. Tapi pada saat dokter mengatakan trombosit sempat turun tapi tidak lama dan segera pulih. Sekarang masih dalam pemulihan memang, tapi segera pulang dari rumah sakit. Ada yang besuk bilang, oh sudah pulang toh. Kok lebih cepat daripada yang lain karena DBD. Biasanya demam berdarah itu perawatannya panjang katanya. Apakah Tuhan tidak bekerja dalam situasi itu? Justru kami punya quality time beberapa hari di rumah sakit hanya bertiga. Pasti ada hal baik ya. Dan dalam situasi yang sepertinya Tuhan diam ini, Tuhan sedang lihat iman kita ini sejauh mana. Kalau kita baik-baik saja, kita mungkin tidak naik kadar kekuatan kita di dalam Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Dengan situasi sulit itu, dengan sepertinya Tuhan diam itu, sebenarnya Tuhan lagi kerjain hati kita. Supaya murni iman kita. Supaya kita ini tetap memandang berfokus kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Apapun situasinya. Tadi Pak Anas juga sempat menyampaikan itu di awal. Ya, di dalam situasi Tuhan ada. Kemudian kalau kembali ke sini kita lihat di ayat yang kedua itu dikatakan tentang kekhawatiran. Di situ pemazmur khawatir tidak diselamatkan dari kesusahan dan musuh. Dia jadi seperti kurang percaya dengan kenyataan yang dilihat. Ya, dengan kenyataan yang dilihat sepertinya kurang percaya. Dari kata kekhawatiran itu juga bisa diterjemahkan kedurhakaan. Nah, kalau begini artinya pemazmur dalam hatinya seperti memberontak. Seperti kesal gitu ya, terhadap penderitaan dan terhadap musuh-musuhnya. Karena kalau kita melihat konteksnya Bapak Ibu dari ayat-ayat yang kita baca ini, pemazmur itu sedang dikejar-kejar musuh. Ada tekanan batin, rasa takut, kekecewaan yang bisa datang bersama-sama saat itu. Sehingga dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Ya, mungkin kita kalau ada dalam situasi itu juga kita akan berteriak ya, mau sampai kapan ini Tuhan? Kok begini terus gitu? Mungkin hari ini kita sedang bertanya berapa lama lagi Tuhan, berapa lama saya harus menunggu jawaban atas doa saya. Atau berapa lama saya harus hidup dalam pergumulan ekonomi. Atau kita sedang bertanya berapa lama penyakit ini akan membelenggu saya. Hal ini disampaikan di dalam kitab Mazmur ini Bapak Ibu, supaya kita juga menyadari kita enggak sendirian. Orang pilihan Tuhan juga mengalami seperti itu. Putus asa itu pilihan. Kecewa bisa. Tapi yang namanya putus asa itu pilihan kita. Kita mau putus asa atau enggak. Kita rasa kecewa bisa. Saya mungkin, maaf ya Bu, saya mungkin kecewa sama Bu Satiti. Karena yang saya kenal namanya Bu Satiti. Saya kecewa sama Bu Satiti, bisa. Tapi untuk saya putus asa bergaul dengan Bu Satiti itu pilihan saya. Itu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itu kita dengan sesama kita. Nah,
Pemazmur di sini dia merasa mungkin muram gitu ya, kehilangan semangat. Dia sedang ada dalam kesulitan yang besar. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 3 hal ya yang kita perlu perhatikan dari pelajaran ini. Yang pertama, doa orang benar mungkin tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak dengar seruan kita. Sekali lagi, doa orang benar mungkin saja tidak langsung dijawab, tapi bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa dan seruan kita. Jadi artinya apa? Teruslah berdoa. Firman Tuhan juga katakan tetaplah berdoa. Kami sebagai hamba Tuhan ada yang didoakan, ada yang belum dijawab. Ada Bapak Ibu. Enggak banyak, enggak sedikit. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, kalau kita sungguh-sungguh mencari pertolongan Tuhan melalui iman yang sejati di dalam Yesus Kristus, maka penundaan Allah tidak berarti bahwa kita sedang ditinggalkannya. Mungkin Allah menunda karena belum waktunya. Jadi ingat ya, yang pertama, kalau doa kita tidak dijawab, sepertinya Allah diam. Bukan berarti Allah tidak mendengar seruan kita. Dan yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh mencari pertolongan Tuhan dengan iman kita yang sejati ya, maka penundaan itu bukan berarti kita ditinggalkan oleh Allah. Enggak, intinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Dia mengatakan dia Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia enggak pernah tinggalkan kita. Dia enggak pernah biarkan kita sendirian. Nah, sikap itulah yang harus kita ambil Bapak Ibu. Mungkin kita merasakan ada situasi yang tidak nyaman dalam hidup ini. Ada persoalan-persoalan yang sudah kita katakan sama Tuhan. Tapi sepertinya ya begitu aja. Ya enggak ada jalan keluar gitu ya. Sikap itu yang harus kita ambil. Tetaplah berdoa. Tetaplah datang kepada Tuhan dengan kemurnian hati kita. Dengan kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. 2 sikap ini akan menolong kita memperoleh hasil. Ya. Hasil apa yang kita peroleh? Hasilnya adalah iman yang diperbaharui di tengah keheningan. Kita bisa baca lagi di ayat 5 dan 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik. Pemazmur waktu dalam keadaan yang tidak enak. Enggak pergi kemana-mana, berserunya kepada Allah. Meskipun tanya berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Tapi hatinya, imannya itu tetap kepada Allahnya. Demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau terus bernyanyi, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mau terus memandang Tuhan. Di dalam setiap aspek hidup kita. Dalam bagian ini saya mau katakan pemazmur dalam keheningan tidak menyerah. Dia tetap berdoa. Kalau dia putus asa pasti dia menyerah berdoa. Bisa mengerti maksud saya? Ada dalam situasi yang gak enak. Kalau kita menyerah dengan situasi itu kita akan stop berdoa. Kita akan percaya yang lain, kita akan cari cara yang lain, kita akan cari pertolongan yang lain. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian iman kita, kesejatian iman kita datangnya kepada Tuhan, kita akan memperoleh iman yang diperbaharui. Waktu saya sakit bulan Maret kemarin, saya akhirnya punya tema di dalam hidup saya, Tuhan punya cara. Ternyata lewat sakit yang harus saya alami ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk hal yang lainnya. Nah, kita masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita masing-masing punya
punya jalan yang berbeda-beda dan Tuhan sanggup bekerja buat kita semuanya. Jadi dampak yang bisa kita ambil adalah iman yang diperbaharui oleh Tuhan. Ayat 5 dan 6 tadi sudah kita baca. Saya mau fokus pada kata kasih setia aku percaya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Nah, kata kasih setia ini ada beberapa terjemahan Bapak Ibu. Jadi kasih setia yang diartikan dengan terjemahan King James Version, itu dia pakai kata ini. Tetapi aku dalam belas kasihanmu, ya, dalam belas kasihan Allah. Kemudian di dalam New American Versi itu dibilang dalam kasih setiamu. Kemudian dalam NIV itu dikatakan unfailing love, itu dalam cintamu yang tidak pernah gagal. Jadi si pemazmur ini bilang gini, dalam keadaan yang tadi di atas ayat 1 sampai 3 tadi ya, kemudian ayat 5 sampai 6 dikatakan tetapi aku kepada kasih setiamu, kepada hesetmu, itu pakai kata heset di dalam bahasa Ibrani. Pada kasih setiamu, memandang kasih setiamu, memandang belas kasihanmu, memandang kasihmu, cintamu yang tidak pernah gagal. Nah ini teladan yang bisa kita ambil. Dalam situasi yang sulit, kita mau tetap pandang kasih setia Allah. Di dalam keadaan yang sulit, kita mau tetap percaya bahwa cintanya Allah tidak pernah gagal dan salah untuk hidup kita. Situasi sesulit apapun yang kita hadapi, dia tidak pernah gagal untuk tetap mencintai kita. Dan yang harus kita lakukan apa? Yaitu tadi, berdoa, tetap berdoa. Percaya, tetap percaya. Tidak menjadi putus asa dengan situasi yang kita alami. Di tengah pergumulan itu, keyakinan si pemazmur tidak goyah ya Bapak Ibu ya. Dia tetap percaya dengan kasih setia Tuhan dan inilah yang akan menjadi teladan buat hidup kita. Di tengah penderitaan dia berseru dengan tidak jemu-jemu. Itu di ayat yang ke-6. Di sini iman dilatih untuk percaya teguh walau tidak melihat. Firman Tuhan bagian lain mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi ini perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Dan pengharapan dilatih untuk memandang pada kepentingan kemuliaan Allah. Jadi kadang-kadang situasi yang sulit ini bisa mengganggu kita untuk kita tidak memperhatikan lagi kehendak Allah. Tapi kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Nah, melalui ayat-ayat ini kalau kita pelajari Bapak Ibu, pengharapan itu dilatih untuk memandang pada kepentingan Allah. Bukan kepentingan kita sendiri, bukan kenyamanan kita sendiri. Mungkin pada saat kita menginjil Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ditolak gitu ya. Mentah-mentah kita ditolak. Oh enggak usah. Awal bulan kemarin kami kelas teens di gereja mengadakan camp. Pakai tema Never Ending Witness, tidak pernah selesai untuk menjadi pemberita Injil, pemberita gitu ya. Nah kami minta anak-anak untuk bukan menginjil tapi bercerita kepada orang lain. Tidak langsung bicara tentang Yesus tetapi berbicara kisah mereka kepada orang lain. Nah ini melatih mereka untuk berani gitu ya, untuk berani dulu. Ada satu anak bilang gini, wah aku ditolak mentah-mentah katanya. Anak ini bilang, Bu boleh saya bercerita? Oh enggak, pasti kamu mau ceritakan Yesus kan buat saya? Enggak katanya. Terus saya tanya, waktu ditolak tuh rasanya gimana? Rasanya takut, rasanya sedih, rasanya takut gitu ya. Nah mungkin kita ada dalam situasi itu Bapak Ibu. Tapi kesedihan itu atau ketidaknyamanan waktu ditolak kita memberitakan Injil, itu bukan untuk kepentingan kita. Mengerti maksud saya? Itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya juga pernah jadi orang yang ditolak pada saat berbicara tentang Yesus di tengah-tengah keluarga. Ditolak mentah-mentah. Dikatakan seperti ini, mau bicara Yesus, lihat papa mamamu. Lihat hidup keluargamu, rumah enggak punya, sekolahmu juga berhenti.
Dan kamu harus bekerja dan lain sebagainya. Dan siapa yang mengatakan? Itu keluarga saya sendiri, tante saya sendiri. Di situ saya nangis Bapak Ibu. Di situ saya bilang, Tuhan, aku memberitakan Injil-Mu, aku menyampaikan kasih-Mu kepada dia. Tapi kok ini yang ku dapat? Kalau saya ambil keputusan kecewa dan putus asa untuk menginjil, pasti saya berhenti menginjil. Betul? Tapi pada saat itu saya bilang, Tuhan, ada saatnya tante saya akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iman saya ini semakin ditingkatkan untuk percaya kepada Tuhan. Dan singkat ceritanya pada saat dia sakit, yang dicari itu saya. Aku mau Feli yang doa. Padahal ditolak-tolak itu. Orang Jerman bilang dielek-elek gitu ya. Tapi pada saat seperti itu dia bilang, aku mau Feli yang doa. Ini bukan untuk kepentingan kita. Jadi apa yang kita alami, mungkin kita sedang berdiri di atas kebenaran dan kemudian orang menolak kita karena kita menegakkan kebenaran itu Bapak Ibu. Dan kita tahu kebenaran itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan putus asa, jangan lemah. Tetaplah berdiri pada kebenaran. Karena yang kita perjuangkan adalah kerajaan Allah. Amin. Kita hidup di dunia ini sebentar. Ya, tapi kita sedang mempersiapkan semuanya untuk kerajaan Allah. Nah, apa yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, keheningan Tuhan tidak sama dengan ketidakhadirannya. Mungkin dia tidak bicara buat kita, mungkin dia lagi diam, mungkin dia belum menjawab doa kita, tapi dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Suami istri kita mungkin diemin kita ya, nggak ajak ngomong kita gitu, tapi dia nggak kemana-mana Bapak Ibu. Ya, harapannya tidurnya tetap di kamar yang sama ya. Nggak di kamar yang lain gitu ya. Nah itu keheningan Tuhan tidak sama dengan ketidakhadiran. Yang kedua, doa kita akan tetap didengar Tuhan. Amin. Jadi jangan putus-putus berdoa. Dan yang ketiga, kasihnya tetap sama. Kasihnya nggak pernah gagal untuk hidup kita. Ya, dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat kita, kita pegang itu. Kita belum lihat, tapi kita tetap percaya. Kita tetap yakin bahwa kasihnya itu yang terbaik buat kita. Ada sebuah ilustrasi seorang anak dengan bapaknya, ini saya coba kasih gambaran. Pergi ke kebun di rumahnya. Bapaknya bilang kepada anaknya, yuk kita tabur benih buah apel gitu ya, di taman kita, supaya kita punya buah apel. Ditaburlah oleh anaknya. 1 minggu setelah ditabur, anaknya bilang, Pak, kok nggak ada apa-apanya, tetap tanah. Tenang nak, kata bapaknya, tenang aja, nanti buah kita pasti akan bertumbuh, asal kita sirami terus, asal kita beri pupuk yang baik gitu ya. Kemudian 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, anaknya datang lagi ke kebun itu. Kok nggak ada apa-apanya Pak? Belum keluar. Oh jangan-jangan kita gagal ya Pak ya? Tenang nak, kita sirami lagi, kita pupuki lagi. Nanti dia akan bertumbuh. Ini saya deng-deng-deng, langsung cepat ya bertumbuhnya. Akhirnya bertumbuhlah pohon ini. Kemudian anaknya bilang, kapan ya dia bertumbuhnya? Kok tiba-tiba dia keluar batangnya, dia keluar daun-daunnya, dan keluar buahnya? Ini ilustrasi Tuhan bekerja di tempat yang tidak kita lihat. Dalam keheningannya, mungkin dalam diamnya yang kita merasa dia diam, tapi sebenarnya dia tidak diam. Dia sedang bekerja di tempat yang tidak kita lihat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kadang Tuhan seperti berdiam adalah pintu menuju karya yang lebih besar. Supaya iman kita ini enggak anak-anak terus. Tapi iman kita semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Dan kita semakin meyakini Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus mempunyai sikap yang benar.
Ya, meskipun ada masa-masa di mana Tuhan sepertinya enggak bicara apa-apa buat kita, enggak bergerak apa-apa buat kita enggak lihat hal yang spektakuler gitu ya. Tapi ingatlah, dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan hati yang murni itu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Amin. Dia akan mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Karena itu yang dia berikan buat kita. Karena sukacita yang dikatakan sukacita surga itu bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita punya segala-galanya, enggak. Tapi ada sukacita yang kita enggak bisa pahami, ya. Meskipun kantongnya tipis, berasnya udah mau habis, tapi kita tetap senyum. Dan itulah kita menjadi pemberita kabar baik buat orang lain. Kok bisa sih di masa sulit begini tetap tersenyum? Kok bisa sih di masa yang segala-galanya serba susah ini kamu tetap happy? Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Amin.